Bab 35. Hanya merasa tidak senang denganmu. Bertarung satu lawan satu. Di dalam aula, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sander dari negara N akan begitu sombong. Langsung mengajak untuk duel begitu merasa tidak senang. Raut wajah Rick tampak sedikit muram. Dia juga tidak menyangka bahwa Sander akan berbicara seperti ini secara langsung. Sial, apakah kamu seorang pria sembrono? Kenapa mengajak bertarung dengan begitu mudah? Pada kenyataannya, Rick juga tidak berharap untuk berkonflik secara langsung dengan Sander. Dia hanya ingin mencari alasan agar rombongan Sander dimusuhi oleh semua orang. Sebab, yang merasa tidak terima bukan hanya Rick, semua orang di dalam aula merasa tidak terima. Atas dasar apa negara N duduk di barisan kedua? Jadi, dia memutuskan untuk menjadi pelopor agar negara N dimarahi oleh semua orang. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Sander akan bertindak seperti ini. Hal ini benar-benar telah mendesaknya ke jalan buntu. Tatapan semua orang di dalam aula tertuju padanya. Tidak terima. Kalau begitu, mari bertarung satu lawan satu. Bukankah ini sesuatu yang sangat sederhana? Nelly menatap Sander sekilas dengan penasaran. Negara N awalnya tidak berhak untuk menghadiri upacara penyambutan ini. Namun, dia mendadak mendapatkan perintah dari atasan bahwa mereka harus mengundang negara N. Apalagi, mereka harus diberikan tempat duduk di barisan kedua. Jadi, dia juga merasa sangat penasaran terhadap rombongan Sander. Saat ini, melihat sikap Sander yang begitu terang-terangan, Nelly pun menjadi makin penasaran. Selanjutnya, di bawah tatapan semua orang, Sander perlahan-lahan berjalan ke hadapan Rick dan berkata, "Bukankah kamu tidak terima? Mari berduel. Kalau kamu merasa tidak cukup menarik, kita bisa bertanding di arena penentu hidup dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa." Bertanding di arena penentu hidup. Semua orang menatap Sander dengan sedikit terkejut. Sampai sebesar itu. Raut wajah Rick tampak sangat muram. Makin Sander bersikap sombong, hati Rick menjadi makin tidak tenang. Namun, dia berada dalam situasi dilema saat ini. Jika tidak setuju, dia akan kehilangan harga dirinya. Jika setuju, Sander pasti berani bersikap sombong seperti ini karena memiliki kartu truf tertentu. Apa yang harus dia lakukan? Rick mendongak untuk melihat Nelly yang berdiri di atas panggung. Saat ini, hanya murid utama Akademi Guanxuan ini yang bisa menghentikan masalah ini. Nelly berkata sembari tersenyum, "Rick, kalau kamu setuju, Akademi Guanxuan bisa menyediakan arena untuk kalian secara gratis." Raut wajah Rick sontak menjadi muram setelah mendengar ucapannya. Tatapan semua orang di dalam aula tertuju pada Rick. Mereka memang juga merasa tidak terima, tetapi mereka tidak mengatakannya. Sesaat kemudian, Rick mendadak berkata sembari tersenyum, "Aku yang terlalu gegabah. Berhubung ini adalah pengaturan akademi, akademi pasti memiliki pertimbangan akademi sendiri." Setelah berkata demikian, dia menangkupkan tangan ke arah Sander, lalu berkata, "Maaf, aku tidak berniat buruk. Sander, mohon maaf." Mendengar ucapan ini, semua orang di dalam aula melihat ke arah Rick. Tidak ada sorot mata menyindir. Sebaliknya, mereka menunjukkan tatapan kagum. Bisa mengalah dan memikirkan situasi secara keseluruhan. Orang yang mampu melakukan hal besar. Sander menatap Rick sekilas dan berkata, "Kamu akan kumaafkan, lain kali jangan melakukan kesalahan dasar seperti ini lagi. Patuhlah." Selesai berbicara, Sander berbalik dan kembali ke tempat duduknya sendiri. Di sisi lain, raut wajah Rick sontak berubah menjadi luar biasa suram.
Orang-orang yang hadir di dalam aula menahan diri mereka agar tidak tertawa. Sander kembali ke tempat duduknya, sementara Gary berkata dengan suara rendah, pada saatnya nanti, orang itu pasti akan menggunakan cara licik. Sander menjawab dengan tenang, tidak masalah. Gary berkata sembari tersenyum kepada Sander, Sander, kamu sungguh percaya diri, haha. Sander menggeleng seraya tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya tidak terkalahkan. Sebab, dia tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Manusia lebih baik bersikap lebih rendah hati. Hanya saja, sifatnya memang seperti ini. Jika kamu menantangku, aku akan menghajarmu. Tidak masalah bisa mengalahkan lawan atau tidak, pokoknya dia berani bertarung. Jika bisa mengalahkan lawan, itu tentu hal yang bagus. Jika tidak bisa menang, dia juga tidak akan merasa malu. Namun, jika bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, itu baru memalukan. Kehidupan ini sudah sangat sulit, kenapa harus ditindas tanpa alasan? Saat ini, Nelly mendadak berkata seraya tersenyum, semuanya, dimulai dari besok, Akademi Guanxuan akan membuka tempat berkultivasi untuk kalian. Akademi Guanxuan memiliki 36 puncak ujian. Setiap puncak ujian berbeda, kalian bisa memilih salah satu jenis ujian untuk berkultivasi. Tentu saja, kalian harus membayar sejumlah kecil kristal emas. Membuka tempat berkultivasi. Mendengar hal ini, orang-orang di dalam aula menjadi sangat bersemangat. Sejak tiba di kota atas, mereka tidak memiliki tempat untuk berkultivasi sehingga hal ini menjadi masalah bagi mereka. Harus diketahui bahwa masih ada waktu 2 bulan sebelum ujian bela diri dimulai. Bagi orang biasa, waktu 2 bulan mungkin tidak terlalu berarti. Namun bagi jenius seperti mereka, ada sangat banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu 2 bulan. Terlebih lagi, tempat ini adalah tempat berkultivasi dunia atas, tidak bisa dibandingkan dengan tempat pelatihan di negara biasa. Sander juga merasa sedikit gembira. Selama beberapa waktu ini, dia juga mengalami masalah karena kediaman Xiao tidak memiliki ruang kultivasi yang baik. Sekarang, Akademi Guanxuan akan membuka tempat berkultivasi. Ini sungguh hal yang menggembirakan. Nelly berkata lagi, masih ada satu kabar baik yang ingin kuberitahukan kepada kalian semua. Hadiah untuk peringkat 3 besar dalam ujian bela diri kali ini mengalami peningkatan. Selain itu, peringkat pertama juga akan mendapatkan hadiah misterius. Hadiah misterius. Setelah mendengarnya, semua orang sontak merasa tertarik. Nelly menatap semua orang sekilas, lalu berkata seraya tersenyum, berkultivasi selama 20 tahun, dikenal oleh dunia dalam waktu 1 hari. Kali ini, aku mewakili Akademi Guanxuan dan berdoa untuk kalian semua agar bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam ujian bela diri. Membawakan kehormatan untuk diri sendiri, membawakan kehormatan untuk keluarga sendiri, membawakan kehormatan untuk negara sendiri. Setelah Nelly selesai berbicara, alunan musik terdengar di dalam aula. Selanjutnya, sekelompok pelayan berjalan ke dalam aula dengan membawa hidangan yang nikmat. Setelah Nelly meninggalkan panggung, lalu sekelompok wanita cantik menaiki panggung dan mulai menari dengan elegan. Sander menggeleng seraya tersenyum. Akademi Guanxuan memang pintar bermain. Saat ini, beberapa pria di dalam aula mulai mengundang para wanita untuk berdansa. Gary juga melangkah keluar dan mengundang seorang wanita. Wanita itu tidak menolak sehingga mereka berdua pun mulai berdansa. Pada saat ini, seorang pria mendadak berjalan ke hadapan Grace, lalu memberi salam dan bertanya seraya tersenyum, "Nona, apakah?" Grace menggeleng dan menatap Sander, lalu berkata sembari tersenyum, "Aku adalah tunangannya." Pria itu tersenyum dan berkata, "Hanya untuk berdansa."
Sander langsung berkata, "Bagaimana kalau aku yang berdansa denganmu?" Raut wajah pria itu seketika membeku. Sander menatap pria itu dan berkata, "Jangan begitu terpaku pada jenis kelamin." Setelah melirik Sander sekilas, pria itu berbalik dan meninggalkan mereka. Sander bertanya kepada Grace, "Apakah kamu bisa berdansa?" Grace menggeleng. Sander berkata sembari tersenyum, "Bagaimana kalau kita berjalan-jalan?" Grace mengangguk dan menjawab, "Baik." Keduanya beranjak dan ingin pergi. Pada saat ini, seorang pria berjalan ke hadapan Elisa. Ketika dia ingin berbicara, Elisa menatapnya sekilas dan berkata, "Pergi." Raut wajah pria itu seketika membeku. Setelah itu, dia langsung berbalik dan pergi tanpa berbasa-basi lagi. Mereka berasal dari negara Qi. Dia tidak sanggup menyinggung mereka. Bukan hanya dirinya yang tidak sanggup menyinggung mereka, faktanya, seluruh dunia atas juga tidak sanggup menyinggung mereka. Bahkan, dataran tengah negara es juga harus menghargai negara Qi. Sebab, tempat itu adalah tempat kelahiran penguasa pedang dunia fana. Sander dan Grace saling bertatapan. Setelah itu, keduanya berjalan ke arah luar. Di sisi lain, Rick menatap punggung kedua orang yang berjalan menjauh, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah tiba di luar, saat ini hari sudah gelap. Langit dipenuhi oleh bintang-bintang dan bulan yang terang bergantung di atasnya. Keduanya berjalan dengan perlahan ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan terasa sangat sejuk. Grace mendadak berkata, "Jeff terlihat tidak sederhana." Sander mengangguk. Sebelumnya, dia juga selalu memperhatikan Jeff. Dari awal hingga akhir, Jeff tidak memedulikan siapapun dan hanya memakan roti besarnya. Dia terlihat sangat penyendiri. Biasanya, orang yang penyendiri seperti dirinya sangat menyeramkan. Grace berkata lagi, "Elisa adalah kultivator pisau. Aura di sekujur tubuhnya tersimpan di dalam tubuh. Pisaunya mengandung aura pisau yang dahsyat. Pisaunya memang tidak dihunuskan, tetapi sudah membuat orang merasakan tekanan." Berbicara sampai sini, Grace berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Sangat kuat." Sander mengangguk, "Memang sangat kuat." Grace lanjut berkata, "Eric mungkin seorang kultivator fisik. Di seluruh dunia, kultivator fisik dan kultivator pedang adalah yang paling sulit dihadapi. Kultivator pedang bisa menghancurkan semua teknik dengan satu tebasan. Kekuatan tempur mereka melebihi kultivator pada tingkat yang sama. Sementara kultivator fisik, kalau tidak bisa menerobos pertahanannya, dia akan menjadi lebih mengerikan daripada kultivator pedang, selamanya tidak bisa dikalahkan." Sander tersenyum tanpa berbicara. Grace melanjutkan, "Selain itu, dari negara Qi masih ada satu orang yang belum menunjukkan diri. Menurut tebakanku, kekuatan orang itu berada di atas mereka berdua." Berbicara sampai sini, dia bertanya sembari menatap Sander, "Apakah kamu masih ingin memperebutkan peringkat pertama?" Sander mengangguk. Grace menatap Sander tanpa berbicara. Sander tersenyum kecil dan berkata, "Antara tidak diperjuangkan sama sekali atau jika ingin diperjuangkan, aku harus memperjuangkan peringkat pertama. Aku tidak pernah berpikir diriku tidak terkalahkan, tetapi juga tidak pernah berpikir diriku lebih buruk dari orang lain." Grace menatap Sander selama beberapa saat, lalu tersenyum menawan dan berkata, "Aku akan memperjuangkannya bersamamu." Sander berkata sembari tersenyum, "Baik." Mereka berdua perlahan-lahan berjalan menuju ke kejauhan. Saat ini, Sander mendadak berkata, "Grace, aku dari dulu punya satu pertanyaan. Kamu memiliki tubuh Sengling. Apakah tubuh fisik ini benar-benar tidak akan menemui hambatan apapun selama tahap awal kultivasi?" Grace mengangguk, "Benar." Sander bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu,
kamu bisa meningkatkan ranah kultivasi sesuai dengan keinginanmu. Grace menjawab seraya tersenyum, sebelumnya memang begitu, tetapi sekarang aku sudah mulai menekan ranah kultivasiku. Sander bertanya dengan tidak mengerti, kenapa? Grace menjelaskan, setelah melihat teknik kultivasi yang kamu berikan kepadaku, aku mengerti bahwa suatu ranah kultivasi harus dipahami hingga tuntas. Kalau ditingkatkan dengan begitu saja, fondasi terakhirnya akan tidak kokoh. Misalnya aku dan kamu, tadinya ranah kultivasiku berada di atasmu, tetapi aku sama sekali tidak yakin bisa mengalahkanmu. Sander tidak berbicara. Grace berkata, harus melangkahkan setiap langkah dengan stabil. Sander mengangguk, memang benar, dalam berkultivasi, kita harus berjalan selangkah demi selangkah dengan stabil. Peningkatan yang terlalu cepat justru tidak baik. Grace berkata seraya tersenyum, aku harus berterima kasih untuk teknik kultivasimu. Kalau bukan karena itu, aku mungkin masih tenggelam dalam kepuasan dari peningkatan ranah kultivasi, lalu meningkatkan ranah kultivasiku tanpa memedulikan cara yang digunakan. Kekuatanku memang akan meningkat drastis untuk sementara, tetapi secara jangka panjang, dampak buruknya terlalu besar. Sander tersenyum dan berkata, berusaha bersama. Grace menyunggingkan seulas senyuman. Berusaha bersama. Di bawah cahaya bulan, mereka berdua perlahan-lahan berjalan ke kejauhan, suasananya sangat tenang dan hangat. Pada saat ini, Henki mendadak berlari kemari dengan cepat dan memanggil, Sander. Sander dan Grace berhenti melangkah. Henki berlari ke hadapan Sander, lalu berkata dengan suara rendah, cepat pergi ke aula upacara. Gary mau bertarung di arena penentu hidup dengan Rick. Sander tertegun sejenak setelah mendengarnya, lalu bertanya, karena apa? Henki berkata dengan raut wajah yang sedikit muram, Rick merebut pasangan wanita Gary di hadapannya. Selain itu, wanita itu memilih Rick di hadapan Gary, bahkan sengaja menghinanya. Sialan, ini jelas sebuah jebakan. Jebakan yang dibuat oleh Rick yang brengsek itu. Sander bertanya dengan suara rendah, apakah mereka sudah naik ke arena penentu hidup? Henki menjawab, mereka akan pergi ke arena penentu hidup sekarang. Sander sedikit memicingkan matanya dan berkata, ayo. Selesai berbicara, Sander berjalan ke kejauhan. Grace tidak berbicara dan langsung mengikuti Sander. Saat Sander, Grace dan Henki tiba di aula upacara, Gary dan Rick sedang bersiap untuk naik ke arena penentu hidup. Bahkan, di sebelah Rick masih berdiri mantan pasangan wanita Gary. Rick tersenyum kecil dan berkata, Tuan Muda Sander, kami akan bertarung secara adil. Kamu tidak bermaksud untuk ikut campur. Sander mendadak menghilang dari tempat semula. Raut wajah Rick sontak berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Sander akan langsung bertindak sehingga tidak sempat bereaksi dan hanya bisa bertahan secara pasif. Akan tetapi, kecepatannya terlalu lambat jika dibandingkan dengan kecepatan Sander. Plak. Sebelum orang-orang bisa bereaksi, suara tamparan yang nyaring mendadak terdengar di dalam aula. Setelah itu, Rick langsung terpental hingga beberapa meter. Semua orang sontak tertegun. Sander. Rick merangkak bangun dan menunjukkan ekspresi yang sangat garang. Sander menatap Rick sekilas dan berkata, tidak ada maksud lain, aku hanya merasa tidak senang denganmu. Kalau kamu merasa tidak senang, pukul saja aku. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Saat ini, wanita yang mengikuti Rick berkata dengan suara dingin, Sander, kamu kira siapa dirimu? Tempat ini adalah aula upacara. Dengan bertindak di sini, berarti kamu sedang meremehkan Nona Nelly dan meremehkan Akademi Guanxuan. Kamu. Sebelum wanita itu bisa menyelesaikan ucapannya, Grace mendadak menghilang dari tempat semula dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Plak. Suara tamparan yang nyaring bergema, lalu wanita itu langsung terpental hingga beberapa meter. Grace melirik wanita yang terbang keluar itu sekilas, lalu berkata, "Tidak ada maksud lain, aku hanya merasa tidak senang denganmu. Kalau kamu merasa tidak senang, pukul saja aku." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Bersambung.